Jamaah ngaji hati. Selanjutnya kita bertemu dengan Muharrik. Beliau adalah penggerak di desa, maksudnya Muharrik fil Islam, penggerak agama Islam di desa Kuangan Rejo ini, di kampung Mu'alaf ini. Beliau adalah Ustadz Husain. Sebelum kedatangan beliau Ustadz Husain ini, perkembangan Islam itu stagnan. Artinya tidak terjadi pergelombangan orang-orang yang menjadi mu'alaf. Tapi berkah beliau, akhirnya Kuangan Rejo ini sekarang 80% Islam, dari yang asalnya 2,5 sampai 5% menjadi 80% Islam berkembang di Kuangan Rejo sampai tahun 2020-2021 ini. Ustadz, kami ingin tahu ceritanya, bagaimana asal muasal jenengan kok saged teng Kuangan Rejo niki gimana sehingga membentuk sebuah peradaban baru, perubahan baru yang asalnya kampung ini min ghairina, kampung ini bukan Islam tapi menjadi kampung Muslim, menjadi kampung mu'alaf. Ceritanya gimana, Ustaz? Ceritanya gitu, bahasa Jawa biasa gitu. Ya, nggih. Ngeten, kula utusan saking Pondok Pesantren Miftahul Ulum Tulungkarangan, kedua utusan dari Pondok Langitan Tuban. Nah, niku diutus ten mriki berjuang ten agama Islam. Niku ceritane niku wonten tiga tokoh ingkang badhe diselap ten mriki. Niku ternyata niku terus Yai Fakih, tiga niku mboten cocok. Soalnya mboten saged bertarung. Alhamdulillah kula sing diselap ten mriki. Ngoten tahun 2011 kula niku pertama niku mboten kraos. Berpikire ngeten, terus Mak Isa iku kondi. Mak Isa kangge keluarga terus saking pundi? Biasa keluarga pertama. Dawuh Yai Fakih, dawuh Yai Maksum Tulungkarangan niku dikengken istiqomah. Terus kali Yai Maksum Tulungkarangan niku disangoni arta 2.500. Kula damel jimat sakniki. Ngoten ceritane. Rien, tapi istri asalnya Islam atau dulu non Muslim asalnya? Alhamdulillah istri niku satu-satunya gadis ingkang mondok ten Abu Dharin. Masya Allah. Satu-satunya orang kalih mara sepuh niku diselap ten Pondok Abu Dharin. Ketepaan niku jodoh kalih kula. Nggih. Jadi jamaah ya begitulah keadaan pejuang kita. Jadi akhirnya saking membludaknya mu'alaf di sini, 80% ini sudah mu'alaf, sehingga butuh pengawalan keimanan, butuh pendampingan keimanan. Beliau datang bersinergi dengan berbagai pondok pesantren. Di antaranya di sini ada rutinan pondok Tanggir. Kemudian dari Khazinatul Abror membackup tentang ini anak-anak dan taman kawak-kawak pemberantasan buta huruf baca Al-Qur'an. Lah, jamaah, di Kuangan Rejo ini makam antara orang Islam dan non Muslim itu masih bercampur jadi satu. Ketika saya mendengar itu kaget. Ustadz, sebaiknya dipisah antara Makbaratul Muslimin, tapi dananya yang belum ada. Kemudian jarak masjid dari 80% mu'alaf ini yang Jumatan baru 7 orang. Kenapa? Karena saking jaraknya apa? Jarak tempuh masjid. Sehingga PR-nya Ustadz Husain hari ini adalah masjid, dan alhamdulillah tanah sudah ada. Kemarin ada yang membelikan 300 juta. Luasnya 2000 sekian meter dan belum ada bangunan. Nanti kita lihat bagaimana bentuk tanahnya. Bisa diceritakan awal perjuangan di sini, zahiran wa batinan, Ustaz. Zahiran wa batinan, bagaimana orang yang asalnya 95 non muslim, sedangkan Anda di sini sebagai muharrik, penggerak, bagaimana 5% ini terus bertumbuh. Monggo diceritakan, Ustaz. Berarti ini ceritanya nggih ngoten. Kula ikuti mawon wae. Berarti ini program-program kegerejaan kados masalah ten kuburan, pemakaman, kula nggih ngikuti. Kula tim ingkang satu misal wonten tiyang non muslim Kristen iku meninggal, kula pekan pertama ingkang bagian ngeduk. Ngoten. Terus ketingale masyarakat niku ketingale niku ngeten. Iku wis bener-bener
napa toh melangkah tenanan napa-napa kula gerakaken cenderunge kok kaya nemokno oh agama Islam sing bener ya ingkang dibawa ingkang agama Islam niki. Bahkan niku wonten cerita Pak Yai. Ngeten. Bahkan niku Mbah ngajeng kula niki kan Kristen. Niku pun berpikir ngeten, nek kaya-kaya nek agama Kristen karo Islam, iku kaya menang Islam padahal tiyang Kristen. Kok ngoten Mbah? Soale ibadahe kok terus anak-anake wis kok dididik. Nah, berarti antusiase tiyang Kristen ngacungi jempol niku lewat pendidikan ngoten. Jangan kenalkan agamamu, tapi kenalkan bagaimana pribadimu. Itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Ustadz Husain tadi, bahwa beliau ada orang Kristen meninggal misalkan, ada orang non Muslim meninggal, dia yang pertama kali datang, dia yang pertama kali mencukupi apa yang dibutuhkan, apa yang bisa dibantu. Dengan toleransi, dengan kebersamaan, keberagaman, orang akan menilai ini agama apa. Akhirnya terjawab Islam, sehingga nanti kata mbahnya yang non Muslim pun mengatakan Islam itu akan mengenang di dalam peradaban. Karena apa? Ada jalur pendidikannya, ada jalur uswahnya, ada yang lain diceritakan Ustaz. Berarti untuk masalah pendidikan niku masalah ingkang penggerak pertama untuk agama Islam ten mriki. Bergerak luar biasa tentang masalah pendidikan. Bahkan kadang-kadang niku ada putra dari Kristen iku ikut ngaji. Tapi berhubung toleran niku biasanya kali guru-guru lintone mboten usah disukani kitab. Soalnya tumut bermain-main aja. Bahkan santri kula kayak kewathah namanya Yeskuel nggih wonten. Pokoknya ustaz-ustaz lintone kula ajari ngomong semangat ngoten. Jadi kalau Anda siap jadi ustadz di sini harus siap dengan segala kondisi dan keadaan. Jadi untuk ma'isyah, untuk bagaimana menikmati dunia, jangan pikirkan itu dulu. Mereka di sini hanya memikirkan bagaimana innal izzah itu. Bagaimana kemuliaan agama Islam itu terjunjung tinggi, sehingga rata-rata ustadznya keadaannya sangat sederhana dan mereka hanya memikirkan bagaimana pendidikan tarbiyatul Islam ini bisa terwujud. Untuk ma'isyah keseharian apa Ustaz? Selain saya kan sering duduk di pos ronda itu namanya, tapi kan bukan pos ronda itu, pos rondo tulisannya. Di situ ada terong, di situ ada brambang, ada ikan nila, ada ikan lele. Itu ceritanya gimana kok bisa seperti itu? Mandiri. Tahun 2011 awal kula ndherekaken TPQ niku kula sadean es keliling. Dugi Ngasem, Kecamatan Ngasem, Ngambon. Terus tahun 2015 kok ketinggalan tambah masalah ekonomi. Niku kula kepengin beralih. Alhamdulillah kula nemokno kreative istri kula, saged damel keripik. Terus saged damel makanan-makanan ringan kados wingko. Alhamdulillah niki kula tambahi malih budidaya ikan nila. Ngoten wae. Bagaimana kemandirian beliau, bagaimana sepak terjang beliau ini harus menjadi inspiring, menjadi inspirasi bagi teman-teman di seluruh dunia, bahwa untuk menjaga agama ini mestinya sangat berat. Saya pernah diceritai santri ini dengan katanya ketika awal Anda datang dan diperintah Pak Yai untuk menetapi di sini, itu katanya ada apa itu, suara apa itu, bisa diceritakan Ustaz? Insyaallah sedaya perjuangan niku nggih wonten kendala. Lewat gaib, lewat napa-napa. Tapi kudawe yai mboten usah gemeter. Kados contoh kula awal pertama mantun pendirian TPQ Darussalam. Niku wasiat saking yai, mungkin malam sekitar jam 12 bojone diselap teng nggone Mara Sepuh. Mun kula selap terus sekitar jam 1-2 niku ada suara bayor. Kados griya kula niki ajenge dirubuhi cagak listrik. Tapi berhubung kula pun disukani antisipasi kalih yai, niku kula mboten kaget. Langsung kula antisipasine yai dikangen ngomong ngeten. Satu misal kono wis teko diok, sampean jak metu jak gelut.
Berarti ini antisipasi pertama niku duak. Kula hitungi setunggal, duak kalih, duak tiga, lalu kula medal. Ayo gelut ngoten ceritane. Ini kula untuk kegoiban. Jadi perjuangan itu ya zahiron wa batinan. Zahir secara fisik pasti perlawanan perjuangan pasti ada, dan ghaibnya tapi beliau sudah dibentengi sama para kiainya bahwa jangan takut, yang namanya sihir, namanya hantaman dari luar secara gaib itu pasti ada. Tapi karena barokah doa para kiai, alhamdulillah sampai hari ini pertumbuhan Islam sangat pesat. Mungkin ada pesan-pesan untuk jamaah kita yang ada di luar ini, Ustadz Husin, tentang bagaimana melihat keadaan yang ada di sini. Monggo. Pesan-pesannya apa ya? Bahas tentang apa? Masjid. Ya pesan-pesan untuk ten kampung mualaf niki, berarti ini wonten program kalih ingkang saged pikiran kula niku saged dados siah agama Islam ten mriki dados luar biasa. Inggih punika masalah masjid. Soalnya dari pihak Kristen itu sudah punya barang wajib, yaitu dua gereja. Angan-angan kula satu misal kula pun diri akan masjid, iku Islam siare tambah luar biasa. Mungkin tambah kekuatan. Ngoten bae. Bisa dibayangkan 80% satu desa sudah muslim tapi belum punya masjid. 80% muslim satu desa belum punya makbaroh umum. Ini menjadi PR kita sebagai seorang muslimin, apa yang kita bisa berikan. Sekian dulu, semoga bisa menjadi inspirasi bagi jamaah semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.